Ketika Rasulullah Mi'raj ke Sidratul Muntaha, apakah beliau bertemu dengan Allah secara langsung? Jawabannya iya. Makanya di antara dalil yang menunjukkan Allah di atas adalah Isra Mi'raj. Kalau seandainya Allah tidak di atas, maka Nabi ngapain ke atas? Ya, Nabi SAW ke atas ketemu dengan Allah sampai sebagian sahabat menyangka Nabi melihat Allah. Apakah Rasulullah SAW melihat Allah pada saat Isra dan Mi'raj? Jawabannya tidak. Karena memang disebutkan di dalam hadis Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang Isra dan Mi'raj. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, hal tara rabbak?" Apakah anda melihat Tuhan anda pada saat sedang Mi'raj ke langit? Apa jawaban Nabi SAW dalam hadis sahih ini? Allahu nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya di atas cahaya, bagaimana saya melihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan nikmatnya, mendapatkan limpahan rahmatnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu pemirsa sahabat yang telah mendukung kami, telah mensubscribe channel kami. Jazakumullah ahsanul jaza. Bagi pemirsa sahabat yang baru menemukan channel kami, baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kami ajak pemirsa sahabat Bapak Ibu sekalian untuk menyaksikan atau menonton video lelucon dari kaum Salafi Wahabi. Kenapa saya anggap lelucon? Karena fatwa ustadz satunya dengan yang lain itu kontradiksi, itu bertolak belakang ya. Ini yang menamakan diri manhaj salaf, ustadznya ustadz sunnah, ya kajiannya kajian sunnah, tapi satu sama lain pemahamannya bertolak belakang atau kontradiksi. Biar tidak lama-lama, mari kita langsung simak videonya. Yang mengatakan bahwa adanya hujan itu dengan sebab udara panas, kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Bagaimana menurut pendapatnya Ustadz Khalil Bersalamah tentang pembahasan yang dibahas oleh Ustadz Yazid Jawas? Itu teman-teman adalah proses ilmiahnya. Kalau lagi panas, terik matahari lagi ada, maka air yang ada di muka bumi ini menguap naik ke atas. Karena panasnya matahari, ditarik air itu. Lalu kemudian tertampung di awan-awan. Awan ini kalau sudah terisi dengan air yang menguap dari bumi, menjadi gelap. Kalau kita bahasakan mendung, itu berarti sudah penuh dengan air. Lalu turun di tempat tertentu yang sudah diinginkan oleh Sang Pencipta Allah. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Alah, debat. Malang Arsenal. Materi berikutnya tentang lonceng, menaruh lonceng di depan rumah atau di atas pintu. Ayo, bagaimana hukumnya menurut Ustadz Salafi Wahabi? Mari kita simak videonya. Dengan menggantungkan lonceng di pagar rumah agar tahu seorang yang masuk. Tinggalkan yang syubhat ini. Ya, tinggalkan yang syubhat. Ini masalah lonceng ini tersebut dengan orang-orang Nasara. Tinggalkan. Bahkan sampai ada para ulama yang tidak mau menggunakan nada dering HP. Saking hati-hatinya mereka terhadap perkara syubhat. Nada dering HP. Jangan sampai kita kesana kemari membawa lonceng. Sampai ada seperti itu para masyayikh. Apalagi antum gantungkan lonceng. Nggak ada cara-cara yang lain untuk menjaga rumahnya. Antum gantung lonceng, malingnya putusin tali lonceng, antum dengar. Bisa. Antum tinggalkan hal-hal syubhat seperti ini, antum tinggalkan. Ustaz, apa hukumnya menggantung lonceng di pagar rumah yang tujuannya untuk keamanan agar kita bisa mengetahui ketika ada orang yang membuka pagar? Nggak ada masalah ya, lonceng itu adalah perkara yang mubah. Hal yang berjalan di tengah manusia dipakai, bukan kekhususan suatu kaum atau suatu aliran, suatu agama. Itu nggak dipermasalahkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala. Malang Arsenal. Materi berikutnya tentang kunut subuh. Bagaimana menurut pendapatnya Ustadz Firanda dan Ustadz
Yazid Jawas. Mari kita simak penjelasannya. Jika kita bermakmum saat salat subuh sedangkan imam kita kunut, apakah kita mengangkat tangan atau tidak dan tidak mengaminkan? Ya, kita kalau imamnya kunut, maka kita ikut kunut. Oleh karena kita angkat tangan dan kita mengaminkan. Mereka kunut, biarkan mereka kunut. Kita baca pujian kepada Allah, jangan ikut kunutnya dia. Tapi kalau dia sujud, wajib ikut karena kita bermakmum dengan imam. Nggak boleh kita menyalahi imam. Tapi ketika dia berbuat beda, nggak boleh kita ikut bedanya. Jelas? Jadi masalah kunut, ini masalah khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Kalau saya boleh bagi, ya ada beberapa pendapat. Pendapat pertama bahwasanya kunut subuh sunnah, ya, dan itu pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian juga didukung oleh pendapat dari Ibnu Hazm rahimahullahu taala, mazhab Dzahiriyah. Jadi Malikiyah, Syafi'iyah, Dzahiriyah mengatakan kunut subuh setiap hari sunnah. Jadi ini udah masalahnya sudah jelas. Jangan nanti dibilang lagi, ini kan masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah. Kalau beda nggak ada ijtihadiyah, udah beda ya beda. Saya sendiri tiap hari kunut subuh. Tiap hari karena saya jadi makmum di belakang orang yang kunut subuh. Jangan kemudian mengikuti orang banyak. Jangan. Kebanyakan orang bukan ukuran. Kita harus tingkatkan ilmiahnya kita sebagai seorang muslim. Kita bermasyarakat tahu masalah khilafiyah, enggak usah kita kenceng-kencengannya. Benar atau tidak itu? Enggak benar, mestinya enggak beda dong. Kita punya dalil, hujahnya ini dalilnya. Ini keterangannya. Malang Arsenal. Lanjut terus materi berikutnya tentang bid'ah. Bagaimana bid'ah menurut Ustadz Salafi salah fikir dari kaum Wahabi bahwasannya hanya bid'ah. Itu dalam urusan agama. Karena itu semua bid'ah selalu punya kaitan dengan masalah agama. Sehingga kalau ada orang yang membela bid'ah dengan perkara dunia, ini pembelaan yang salah sasaran. Itu dulu kalau naik haji pakai onta, sekarang pakai pesawat Toyota. Dulu Rasulullah SAW beliau khutbah nggak pakai pengeras suara. Sekarang kita pakai pengeras suara. Itu bid'ah semua. Ini orang yang gagal bid'ah, gagal paham bid'ah jauh sekali gagalnya. Terlalu jauh ketika gagal paham terkait masalah definisi bid'ah. Bid'ah itu terjadi dalam perkara sarana-sarana, sebagaimana bid'ah terjadi dalam masalah tujuan-tujuan. Yang disebutkan oleh beliau, al-bid'ah takunu fil wasail kama annal bid'ah takunu fil ghayat. Ya, bid'ah itu juga terjadi dalam masalah sarana. Jadi bukan hanya dalam tujuan, bukan hanya dalam ibadah intinya tidak, tapi juga dalam sarananya itu juga ada kebid'ahan di situ. Malang Arsenal. Nah, dari beberapa video tadi itu menimbulkan pertanyaan. Mereka itu kan Al-Qur'annya sama, hadisnya sama, manhajnya sama. Sama-sama mengaku manhaj salaf, sama-sama mengaku salafi. Itu orang kelompok yang mengikuti ulama salaf katanya. Sama-sama sebagai mengaku sebagai ustadz sunnah. Tapi kenapa kok fatwanya, ceramahnya, cara menyampaikan hukum kok beda? Ya, jawabannya karena mereka memahami Al-Quran dan sunnah dipahami sendiri, ya. Sedang itu pemahamannya yang dipahami adalah kitab-kitab terjemahan. Jadi telan-telan sendiri, tak ada guru yang membimbing. Ditelan-telan sendiri, dipahami sendiri. Akhirnya yang ada hanya menyesatkan umat, membodoh-bodohi umat. Seperti itu. Pemirsa, Bapak Ibu, sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan kepada Bapak Ibu pemirsa sekalian. Mudah-mudahan apa yang telah kami persembahkan, kami suguhkan kepada pemirsa, para sahabat, bermanfaat, menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan, tambahan pengetahuan, sehingga kita bisa terhindar dari ajaran-ajaran yang melenceng, dari ajaran yang menyimpang, dari sekte-sekte yang menyesatkan, dan terhindar dari akidah-akidah sesat. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami. Apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.